Paulo Fonseca dipecat Milan setelah ribut dengan Ibrahimovic. Media Italia sebut perselisihan dengan Zlatan Ibrahimovic membuat AC Milan memutuskan untuk memecat Paulo Fonseca dan mendatangkan Sergio Coneição. Rumor tentang pemecatan Paulo Fonseca menyebar seperti api di San Siro. Bahkan ketika AC Milan masih bertarung melawan AS Roma di Serie A, laga itu sendiri pada akhirnya berakhir imbang 1-1. Beberapa sumber di Italia, termasuk Sky Sport Italia, Sport Mediaset, La Gazzetta dello Sport dan Sport Italia, semuanya memiliki cerita yang sama. Posisi Fonseca sangat lemah dan ia akan dipecat jika gagal mendapatkan 3 poin melawan Roma. Menurut Sport Italia, ini karena ada pertemuan yang sangat menegangkan antara pelatih Fonseca dan konsultan Redbird Zlatan Ibrahimovic hari ini. Ini merupakan tanda ketegangan di sekitar klub secara umum, di mana hari ini terdengar nyanyian yang lebih memekakkan telinga dari para pendukung yang mendesak pemilik Redbird, Gary Cardinale, untuk menjual klub. Protes tersebut sebagian besar menyasar pemilik asal Amerika, Ibrahimovic dan sejumlah pemain bintang, dengan Fonseca diberi penghargaan karena menekan sikap Rafael Leao dan Theo Hernandez. Ismaik Benneser ungkap, "Saya ingin membantu tim semampu saya." Setelah absen panjang akibat cedera, Ismaik Benneser akhirnya kembali ke lapangan dalam pertandingan melawan AS Roma di San Siro. Masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua, gelandang asal Aljazair itu memberikan suntikan semangat bagi Milan meskipun hasil akhir pertandingan tidak sesuai harapan. Rossoneri harus puas dengan hasil imbang 1-1, meski sempat unggul lebih dulu. Namun, Benneser menegaskan bahwa tim tetap bersatu dan optimis menghadapi tantangan berikutnya, termasuk pertandingan penting di Supercoppa Italiana melawan Juventus. Komentar Benneser setelah pertandingan berbicara kepada DAZN, Benneser mengungkapkan pandangannya tentang hasil pertandingan, situasi tim, dan kembalinya dia ke lapangan setelah pemulihan panjang. "Kami bersatu, kami bekerja dengan baik, tentu saja, ini bukan hasil yang kami inginkan. Tetapi kami berusaha memenangkan pertandingan, kami harus memperbaiki beberapa hal, tetapi kami terus maju. Itu adalah pertandingan yang spesial, tetapi kami tidak kalah dan ini penting." Benneser menekankan pentingnya menjaga semangat tim meskipun hasil kurang memuaskan. Ia juga mengakui bahwa masih ada banyak aspek yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan performa AC Milan. "Kami adalah sebuah tim. Kami menemukan keseimbangan, kami tidak kebobolan banyak gol. Dengan pengalaman saya harus membantu tim semampu saya." Benneser menunjukkan sikap dewasa dengan menyoroti pentingnya kerjasama tim dan perannya sebagai pemain berpengalaman untuk membantu Milan melewati masa sulit. "Saya telah bekerja keras selama beberapa bulan ini. Sekarang saya di sini. Saya ingin membantu tim semampu saya." Kembalinya Benneser ke lapangan menjadi kabar baik bagi AC Milan, mengingat ia adalah salah satu pemain kunci di lini tengah. Meskipun penampilannya belum maksimal, ia menunjukkan tekad untuk segera kembali ke performa terbaiknya. Alla fine ha parlato con la dirigenza. Sì, è vero, sono uscendo del Milan. Quanto le dispiace? È la vita è così, ho la mia coscienza calma, perché ho fatto tutto quello che potevo avere. Grazie. Ciao. AC Milan pecat Paulo Fonseca, ex-Inter Milan Sergio Coneição jadi pengganti. Perubahan terjadi di tubuh Rossoneri di penghujung tahun. Fonseca didepak dari kursinya dan akan digantikan oleh Coneição. Di kandang Milan, atmosfer sama sekali tidak tenang. Dan bukan hanya karena hasil imbang 1-1 melawan AS Roma, yang membuat Rossoneri gagal untuk membuat lompatan di klasemen. Rossoneri telah memutuskan untuk mengganti pelatih mereka pada akhir tahun, dan oleh karena itu, mereka akan memperkenalkan diri mereka dengan sosok baru di Riyadh, dalam rangka Piala Super Italia yang akan dimainkan dalam beberapa hari ke depan. Nama yang akan menggantikan Fonseca adalah Sergio Coneição, profil yang telah diincar pada musim panas sebelum pilihan jatuh kepada rekan senegaranya.
Coneição telah menerima pinangan AC Milan, seperti yang dilaporkan oleh Fabrizio Romano. Pada kenyataannya, Rossoneri telah memutuskan untuk melakukan pergantian di bangku cadangan dan akan memberitahu Fonseca tentang keputusan ini dalam beberapa jam mendatang. Klub asal Milan ini telah mencapai kesepakatan dengan pelatih baru asal Portugal tersebut. Menurut Sky, Coneição akan berada di Milan pada hari Senin untuk menandatangani kontrak barunya yang berpotensi berlaku hingga Juni tahun 2026. Sedikit sebelum tengah malam pada hari Minggu waktu setempat, Fonseca menerima kabar pemecatan dari manajemen. Pemutusan hubungan yang lebih awal antara Milan dan pelatih asal Portugal ini akan dipermudah oleh adanya klausul dalam kontrak pelatih tersebut. Fonseca seharusnya dibebaskan dengan pembayaran kompensasi ekonomi, yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, namun belum diumumkan. Pertandingan melawan Roma merupakan titik krusial dalam musim Milan. Hasil imbang antara Juventus dan Fiorentina berarti kesempatan yang sangat penting untuk memperpendek jarak menuju posisi yang berhak lolos ke Liga Champions musim depan. Namun pada akhirnya hasil imbang juga terjadi di San Siro. Profil Sergio Coneição, calon pelatih baru AC Milan. Sergio Coneição kabarnya segera menjadi pelatih baru AC Milan. Pria asal Portugal tersebut akan menggantikan posisi Paulo Fonseca di San Siro. Fonseca diberhentikan setelah Milan gagal meraih kemenangan dalam laga pekan ke-18 Serie A 2024/2025. Mereka ditahan imbang 1-1 oleh AS Roma, Senin, tanggal 30 Desember tahun 2024, dini hari WIB. Pada pertandingan tersebut, gol dari Tijani Reijnders untuk Milan berhasil disamakan oleh Paulo Dybala dari Roma. Hasil imbang ini menambah beban bagi Milan karena tertinggal 8 poin dari zona Liga Champions. Mengingat performa buruk klub, manajemen Milan memutuskan untuk mengakhiri kontrak Fonseca lebih cepat. Menurut laporan dari Sky Sport Italia, Coneição, yang sebelumnya melatih FC Porto, telah ditunjuk untuk menggantikan Fonseca. Sergio Coneição memulai karir profesionalnya sebagai seorang gelandang sayap yang sangat cepat dan berteknik tinggi. Ia dikenal memiliki kemampuan menggiring bola yang luar biasa dan sering mencetak gol-gol penting baik untuk klub maupun timnas Portugal. Coneição menghabiskan sebagian besar karir bermainnya di Porto, Lazio, Parma, dan Inter Milan, serta beberapa klub lainnya. Prestasi terbaiknya datang saat ia bermain di Porto dan Lazio. Coneição meraih sejumlah trofi bersama Porto, termasuk Liga Portugal, Piala Portugal, dan Piala Super Eropa. Ia juga memenangkan gelar Serie A dan Coppa Italia bersama Lazio. Selain itu, Coneição juga menjadi bagian dari timnas Portugal yang berkompetisi di Euro 2000 dan Piala Dunia 2002. Ia memiliki total 56 caps dan 12 gol untuk negaranya. Setelah pensiun sebagai pemain, Sergio Coneição segera beralih ke dunia kepelatihan. Ia memulai karir manajerialnya di Olhanense pada 2012, sebelum melanjutkan dengan Academica dan Braga. Di Braga, Coneição mulai menunjukkan bakatnya dalam mengelola tim dan memaksimalkan potensi pemain muda. Keberhasilannya di sana membuka peluang besar untuk melatih klub-klub yang lebih besar. Pada 2016, ia mendapat kesempatan melatih FC Nantes di Prancis. Meskipun Nantes sempat terancam degradasi sebelum kedatangannya, ia berhasil membawa mereka ke posisi yang jauh lebih baik di Ligue 1. Kesuksesan tersebut semakin mengukuhkan reputasi Coneição sebagai pelatih yang bisa bekerja dengan sumber daya terbatas. Hal ini menjadi modal penting saat ia bergabung dengan FC Porto pada 2017. Di Porto, Coneição langsung meraih kesuksesan besar, memenangkan Liga Portugal pada musim pertamanya. Dalam 3 musim berturut-turut, ia juga mempersembahkan Piala Portugal dan beberapa Super Taça Candido de Oliveira.